Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, good siang, good petang, good malam bagi teman-teman yang kebetulan lagi menonton video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan ngajak teman-teman, sharing sedikit. Barangkali teman-teman pernah menemui peristiwa seperti ini, perkara hukum maksudnya. Jadi terdapat perkara sengketa lahan atau objek tanah, sengketa tanah. Di satu sisi biasanya kalau sengketa tanah perdatanya perbuatan melawan hukum, masih proses, sedangkan pidananya kita juga jalan dilaporkan pidananya. Jadi dua-duanya jalan, perdatanya masih proses, belum inkrah atau perbuatan hukum tetap, dan pidananya ini jalan proses, entah itu penyidikan atau mungkin proses di pengadilan. Kecenderungannya itu penipuan dan atau penggelapan, dan bisa juga pemalsuan. Itu yang sering kita temui, itu tidak bisa dipungkiri. 3 pasal itu sepertinya terfavorit apabila perkaranya ini terkait dengan tanah, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56 yang menerangkan tuntutan pidana ditangguhkan terlebih dahulu sampai pada saat gugatan secara keperdataan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jikalau secara keperdataan telah diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang menyatakan bahwa seseorang inilah merupakan pemilik sah dari tanah tersebut. Sedangkan di satu sisi seseorang ini sudah terlanjur dihukum secara pidana, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang seperti itu. Saya rasa peraturan Mahkamah Agung ini sangat bijak, peraturan yang sangat bijak yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan peraturan ini juga menjadi solusi para hakim di Indonesia dalam menghadapi perkara seperti ini, bahwa hukum pidana itu bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir, artinya lebih mengedepankan treatment. Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah pembinaan, berbeda dengan perdata. Kalau pidana bersifat umum, karena jika terjadi pelanggaran, yang turun tangan adalah pihak kejaksaan yang mewakili negara. Sementara di dalam perkara perdata, apabila terjadi pelanggaran, yang turun tangan adalah para pihak. Kami akan membahas mengenai fokus ke pidananya terkait dengan perkara tanah. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, apabila perkara tanah, sengketa tanah, pidananya kecenderungan penipuan, penggelapan, pemalsuan. Saya akan bahas satu dulu mengenai penipuan. Sesuai dengan ketentuan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan penipuan terdapat 4 unsur. 1. Kedudukan palsu, nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Apabila salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa menjerat si pelaku. Begitu juga dengan
pasal penggelapan, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat 4 unsur juga. Barang siapa melawan hukum, memiliki suatu barang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain, barang tersebut dalam kekuasaannya, bukan karena suatu tindak kejahatan. Apabila salah satu dari unsur pasal ini tidak terpenuhi, maka otomatis tindak pidananya juga tidak bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang agraria, bahwa pemilik sertifikat adalah pemilik terkuat dari tanah. Namun ini yang perlu digarisbawahi, untuk membuktikan keabsahan sertifikat itu bukan ranah hukum pidana. Itu yang perlu digarisbawahi. Tentang keabsahan sertifikat itu harus dibuktikan di mana? Di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Jadi kalau masalah perdatanya mengenai sengketa tanah atau sengketa lahan, maka secara otomatis pidananya harus berhenti terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan dasar hukumnya. Dasar hukumnya bukan sekedar peraturan pemerintah, bukan sekedar peraturan Mahkamah Agung, bukan sekedar peraturan Mahkamah Agung, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun sudah mengaturnya sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B230/01/2013 angka 3 menerangkan, apabila objek tersebut adalah berupa tanah mengenai sengketa hak kepemilikan, maka perkara tersebut termasuk ke dalam perkara perdata murni dan tidak seharusnya dipaksakan untuk masuk ke ranah pidana umum. Kemudian untuk yang angka 6, jika kasus tersebut mengenai objek tanah dan di situ terdapat gugatan hak kepemilikan, maka tuntutan harus harus ditunda terlebih dahulu sampai menunggu putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang berkekuatan hukum tetap. Maksudnya untuk putusan secara keperdataan. Kenapa sampai Kejaksaan Agung mengeluarkan surat edaran ini? Karena ada dasarnya, yaitu pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena saya yakin mungkin teman-teman yang sering dihafal itu pasal di atas ratusan, di atas 200 lah, katakan 263, 362, 266 dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang di bawah 100 mungkin teman-teman jarang. Makanya kita sharing di sini untuk merefresh lagi teman-teman supaya mengetahui ternyata kitab undang-undang hukum pidana itu sudah lengkap. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita kaji, kita gali sedalam mungkin, di situ sebenarnya ada semua. Pasal 81 KUHP yang menerangkan yang intinya bahwa menangguhkan proses penuntutan terlebih dahulu sampai adanya putusan secara keperdataan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak bisa objek tanah sengketa lahan ini perdatanya masih proses mengenai hak pemilikan, sedangkan pidananya mau dilanjutkan. Dasar hukumnya banyak, teman-teman tidak perlu khawatir. Kemudian acuan dari Kejaksaan Agung mengeluarkan surat edaran ini selain pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 56. Tadi sudah kami sampaikan di awal di
di video di awal. Dan kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1980. Sekarang saya akan bahas mengenai pemalsuan. Itu pasal yang sering, yang termasuk sering juga untuk mendapatkan sertifikat dari pihak yang dilaporkan. Sering juga seperti itu. Sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 1. Coba lihat teman-teman, barangkali bahwa kita Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai apa? Mengenai daluarsa penuntutan. Kewenangan menuntut atas tindak pidana akan menjadi hapus apabila sudah lewat dalam waktu 12 tahun. Terus kemudian pasal berikutnya, pasal 79 ayat 1. Daluarsa tindak pidana pemalsuan ini dihitung sejak kapan? Sejak surat tersebut digunakan siapa? Digunakan oleh terlapor. Tapi perlu diingat, apabila si pelapor dalam jangka waktu 20 tahun tidak memegang sertifikatnya, ternyata dia baru melaporkan sejak 20 tahun yang lalu, sertifikatnya sudah tidak ada, itu tidak bisa. Ini sekedar ilustrasi. Terdapat perkara perdata tersebut masih proses upaya hukum. Di satu sisi putusan pengadilan negerinya menyatakan bahwa si terlapor ini adalah pemilik sah atas objek tanah. Maka dari itu kalian tidak usah gentar. Kita kembali ke pemalsuan. Seandainya kita dilaporkan pemalsuan, maka sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang lab forensik, pasal 81 ayat 1 huruf B yang menerangkan pembanding, seandainya itu tanda tangan yang dipalsukan, pembandingnya harus sebelum 5 tahun atau sesudah 5 tahun atas objek yang diterbitkan ini. Katakan itu tahun 99 terdapat kwitansi, terdapat jual beli, peralihan hak, maka yang harus digunakan 5 tahun sebelum tahun 99 dan 5 tahun sesudah tahun 99 sesuai dengan ketentuan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 pasal 81 ayat 2. Dokumen pembanding tersebut harus valid. Maksudnya di sini harus valid. Misalnya tanda tangan tersebut di atas materai, maka dokumen pembandingnya harus juga tanda tangan yang di atas materai. Seandainya itu menggunakan ballpoint warna biru, harus juga menggunakan ballpoint warna biru. Seandainya yang digunakan adalah pensil, maka dokumen pembandingnya harus pensil. Itu penjelasan dari pasal ini. Demikianlah teman-teman. Semoga uraian singkat video ini menjadi manfaat bagi teman-teman semua, bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga karena apa? Supaya sehat jasmani dan rohaninya.